Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwandi. Dan di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS Etika Bisnis Islam yang diberikan oleh Bapak Ahmad Hamdallah SCMY sebagai dosen pengampu. Dan langsung saja, di sini ada 7 pertanyaan dari 3 makalah. Yang pertama yaitu dari bab manusia dalam ajaran Islam. Pertanyaannya adalah, seseorang telah menuliskan kalimat ini: sebelum adanya agama, Allah sudah menciptakan manusia, dan meminta untuk membantah tulisan tersebut dengan bukti untuk menafikannya. Sejauh mana kebenaran ucapan tersebut? Baiklah, saya akan menjawab. Ungkapan di atas adalah batil. Penjelasan kebatilannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sungguh Allah telah menciptakan setiap manusia dalam kondisi fitrah, yaitu beriman kepada penciptanya dan berserah diri kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi zalikad dinul qayyim. Yang artinya, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Pertanyaan yang kedua yaitu, saya mendapat kesulitan menjelaskan kepada salah seorang saudara saya seiman bahwa membuat patung itu hukumnya haram dan tidak islami. Jawabannya, bahwa wanita yang akan dibuatkan patungnya termasuk pahlawan kebangsaan, karena ia berperang melawan kaum muslimin demi membela negaranya. Ia masih termasuk nenek teman saya itu di masa sebelum masuknya Islam. Apakah mungkin bagi seorang mukmin untuk menyembah patung atau membuat patung untuk mengingat jasa-jasanya sebagai pahlawan, sampai apabila pahlawan itu bukanlah seorang muslim? Baiklah, saya akan menjawab. Alhamdulillah, pertama bisa dipahami dari pertanyaan tersebut bahwa kemungkaran perbuatan tersebut karena keberadaan asal patung itu adalah orang kafir. Artinya, bila itu dibuat sebagai patung dari orang muslim, itu boleh. Yang demikian itu adalah keliru. Segala bentuk patung benda bernyawa adalah haram. Tidak ada bedanya antara patung yang dibuat meniru jasa orang muslim atau kafir. Semuanya sama haramnya. Akan tetapi, membuat patung orang kafir itu lebih haram lagi, karena di situ terkumpul 2 bentuk keburukan, yaitu keburukan membuat patung dan keburukan mengagungkan orang kafir. Baiklah, selanjutnya yaitu materi yang kedua, itu bekerja dalam Islam. Di sini pertanyaannya adalah, perusahaan tidak memberikan upah yang menjadi hak saya sesuai dengan upah umum yang berlaku. Direkturnya memangkas upah tersebut agar bisa diambil pada akhir tahun. Apakah boleh mengambil sisa upahnya dengan cara menaikkan harga kepada pelanggan, dan saya ambil selebihnya tanpa diketahui oleh siapapun? Sebagai informasi juga bahwa saya menjual dengan dana besar dan tenaga yang besar juga. Baiklah, di sini saya akan menjawab. Yang pertama, upah yang diambil oleh pegawai karena penjualan atau yang lainnya wajib ada kesepakatan dalam masalah ini. Hal itu dianggap bagian dari gaji. Karena jika belum ada kesepakatan, maka besar kemungkinan akan memicu persengketaan. Tidak diwajibkan bagi perusahaan untuk memberikan upah standar umum bagi para pegawainya. Akan tetapi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, maka bisa jadi memberikan serupa dengan upah umum atau lebih sedikit atau malah lebih banyak. Anda hendaknya menemui direktur perusahaan Anda dan melihat kesepakatan Anda bersamanya terkait dengan upah. Kemudian baru Anda bisa meminta jika Anda sudah menyelesaikan tugas Anda. Yang kedua, tidak boleh bagi yang diwakilkan kepadanya untuk menjualkan sesuatu untuk menambah harga barangnya, terkecuali atas seizin orang mewakilkan kepadanya, karena wakil itu aktivitasnya terikat dengan perizinan. Tidak boleh menambah harga barang untuk dijadikan hak miliknya. Hal ini termasuk pengkhianatan dan memakan harta dengan batil. Bahkan semua keuntungan wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Seorang wakil tidak mendapatkan kecuali upah yang telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga yaitu, jika telah terjadi kesepakatan secara terus terang sesuai dengan upah tertentu, lalu perusahaan menolak untuk memberikan kepada pegawainya dan tidak ada cara yang legal untuk mengambilnya, akan tetapi ia bisa mengambil sedikit dari hartanya, maka ia boleh mengambil hak
yang ia yakini dari harta tersebut di kalangan para ulama dengan istilah masalah az-zafar, yaitu masalah keberuntungan. Lanjut pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan kedua dari materi ini adalah apakah diperbolehkan mengambil gaji dari mengajar ilmu agama? Asal dalam ibadah seorang muslim tidak boleh mengambil gaji sebagai pengganti apa yang dia lakukan. Sebagai siapa yang berkeinginan ketaatannya untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasuna ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati illan naru wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Yang artinya barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, saya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran surah Al-Hud ayat 15-16. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu hukumnya bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang yang mubah akan tetapi masih mempunyai transaksi yang haram. Perusahaan-perusahaan yang hukum asal dari semua aktivitasnya adalah mubah seperti yang telah Anda sebutkan. Perusahaan migas hanya saja masih menggunakan muamalah yang diharamkan seperti transaksi ribawi atau yang lainnya. Maka tidak masalah bagi seorang muslim untuk bekerja di dalamnya dengan syarat dirinya tidak terlibat langsung dengan transaksi tersebut dan tidak membantu perbuatan yang haram. Hendaknya perbuatannya pada sisi yang mubah tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang haram. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, materi selanjutnya yaitu harta dan cara memperolehnya dalam Islam. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan maksud harta al-mutakawin dan ghairu al-mutakawin, dan bagaimana jika seorang merusak harta ghairu al-mutakawin. Baiklah, harta mutakawin adalah harta yang dicapai atau diperoleh manusia dengan sebuah upaya atau usaha yang diperbolehkan oleh syarak untuk diambil manfaatnya. Sedangkan harta ghairu mutakawin adalah kebalikan dari harta mutakawin, yaitu harta yang belum diraih atau dicapai dengan suatu usaha atau harta tersebut belum sepenuhnya ada dalam genggaman kepemilikan manusia dan dilarang oleh syarak untuk diambil manfaatnya. Dan bagaimana jika seseorang merusak harta ghairu mutakawin ini? Jawabannya adalah jika ia merusak harta ghairu mutakawin ini, ia tidak bertanggung jawab. Menurut ulama Hanafiyah, dalam hal merusak ghairu mutakawin, ia tetap bertanggung jawab sebagai harta tersebut dipandang mutakawin oleh non-muslim. Adapun menurut jumhur, harta ghairu mutakawin tetap dipandang mutakawin sebab umat non-muslim yang berada di negara Islam harus mengikuti peraturan yang diikuti oleh umat Islam. Dengan demikian, umat Islam tidak perlu bertanggung jawab jika merusaknya. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah harta dari yang batil boleh dikeluarkan untuk zakat? Apabila tetap dikeluarkan, apakah harta tersebut boleh digunakan untuk zakat tersebut? Jawabannya yaitu Imam Qurtubi menjelaskan sedekah dan zakat dari harta haram tidak diterima karena pada hakikatnya harta tersebut bukan hak miliknya. Dengan demikian, pemilik harta haram dilarang menggunakan harta tersebut dalam bentuk apapun, termasuk sedekah dan zakat. Dalam Al-Quran telah dijelaskan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 188, yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan kami membawa harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Baiklah, sekian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.